Baik, terima kasih buat teman-teman rekan-rekan media yang udah nunggu. Jadi hari ini kegiatan saya dengan teman-teman tim ya berada di dalam lapas ya, rutan Salemba. Saya bertemu dengan Ciki, berkoordinasi walaupun dibatasi oleh ruang ya. Setidaknya kami berkomunikasi, berbicara mengenai tindak lanjut kedepannya apa yang akan kita lakukan. Yang pasti kami juga akan mempersiapkan diri dengan tim teman-teman semua untuk melakukan katakan pembelaan, mencari alat bukti dan membantah tuduhan apa yang didasari daripada laporan. Kemudian kita juga berusaha untuk kembali minggu depan, insya Allah kita akan pastikan memohon kepada kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk meminta penangguhan penahanan atau setidaknya merubah status tahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Yang ini yang kita harapkan supaya semua hukum ini berlaku adil. Kita akan tetap ikuti proses persidangan dan kita juga akan hadir di dalam persidangan nantinya. Seperti apa Bang? Tadi cerita apa Bang? Ya, tadi pakai kaos hitam, seger. Saya bilang, Ki gimana di dalam? Ya, gue biasa-biasa aja bro. Yang pasti gue ibadah terus, kemudian ya gue ketemu sama orang walaupun di dalam satu tempat karantina ya. Sementara menunggu 14 hari ke depan untuk dipindahkan. Pada kondisi yang memang stabil, kondisi yang memang biasa. Dan sempat bertanya-tanya juga apa ya bisa di sini. Untuk kesehatannya gimana Bang? Setelah udah dicek normal, baik, bagus. Karena pada saat masuk ke dalam juga melakukan tes COVID, terus kemudian tes kesehatan juga dicek, tidak dimasukkan ke dalam poliklinik. Dan itu menandakan kondisi kejiwaan, kondisi fisik dalam kondisi yang ada di beberapa online yaitu tentang proses penggerebekan yang ada dua versi, yang katanya yang pertama di statement bahwa dia diuji, statement yang kedua dia bilang bahwa menguji diri sendiri. Nah itu gimana Bang tanggapannya Bang? Iya, saya kemarin di-mention di dalam Instagram saya ya bahwa ada satu tayangan di akun Instagram antara statement pelapor pada saat masa kejadian beberapa hari sampai dengan statement yang hari yang sangat terbaru beberapa hari kemarin, 2 hari kemarin, sangat jauh berbeda kronologis yang disampaikan. Saya melihat itu dan saya mendengarkan itu, dan judulnya di dalam itu pun ada perbedaan. Nah sekarang kita kembali kepada kebenaran manusia. Ketika membuat sebuah cerita yang memang bukan merupakan sebuah fakta, saya punya pengalaman sebagai orang hukum, pasti 100% akan berubah-ubah. Ketika memang itu sebuah kenyataan, pasti dia akan konsisten. Tapi ketika itu cerita rekayasa atau cerita yang dibuat berdasarkan versi pribadi, hari ini bilang A, besok bilang B, mungkin lusa, dan 1 bulan 1 tahun kemudian dia akan bilang C. Ini menjadi hal yang lumrah. Karena kenapa? Dia lupa ketika melakukan rangkaian cerita, membuat sebuah rangkaian cerita yang memang bukan fakta. Hari ini, besok dia bikin lagi cerita, mungkin akan sama, tapi ketika sudah larut waktunya 2, 3 bulan atau 1 tahun bahkan, pasti lupa kalau memang tidak menentang fakta. Dan saya hanya melihat, saya cuma berkomentar mau ketawa tapi saya takut dosa. Gimana caranya? Karena kenapa? Biar masyarakat yang menilai. Ketika si A berstatement hari ini pakai baju biru, besok dia berstatement pakai baju hijau, ternyata faktanya pakai baju hitam. Sehebat apapun manusia merangkai sebuah cerita, ketika di hadapan hukum pasti
akan ketahuan, akan terbuka. Saya katakan itu pasti, apalagi nanti di persidangan disajikan dengan berbagai macam alat bukti. Apa yang dia buatkan di dalam BAP, ketika di dalam BAP itu rangkaian cerita bohong berkaitan dengan kesaksian bohong, ada konsekuensinya secara hukum. Jangan main-main. Hukum bukan untuk pemuas diri, tapi hukum dilakukan untuk mencari sebuah kebenaran yang hakiki berdasarkan Pancasila dan undang-undang tentunya. Ini yang harus kita sama-sama junjung tinggi. Masyarakat sudah bisa menilai hari ini siapa yang benar. Ketika seorang suami yang memergoki istrinya di dalam kamar dengan laki-laki lain, atau sebaliknya, Vicky bersalah memergoki istrinya berada di dalam satu kamar dengan laki-laki lain. Ketika Vicky Prasetyo bersalah melakukan pergok atau memergoki, pertanyaannya, apakah tidak ada kalimat salah juga atau posisi bersalah bagi orang yang dipergoki? Nah ini biar kita melihat. Dan saya cuma mau mengatakan bahwa sehebat apapun manusia membuat satu rangkaian cerita yang tidak bersesuaian dengan fakta, maka pada akhirnya akan apa? Memakan diri sendiri. Pasti. Saya katakan itu pasti. Dan itu lumrah. Karena kenapa manusia tidak akan mungkin bisa berpegang teguh pada satu cerita yang dibuat. Tapi kalau memang cerita itu sebuah fakta, sampai dia mati, sampai dia tua, dia akan tetap mengingat bahwasanya kronologisnya seperti ini. Tapi ketika dia rangkai cerita 2-3 hari, pasti berubah. Bang, berarti ada dugaan, itu dugaan. Yes. Abang sebagai seorang praktisi hukum gitu kan, bahwa apa yang diungkapkan oleh Angela G itu sebuah rekayasa. Mungkin ada dugaan seperti itu. Saya tidak bisa berstatement panjang apakah itu rekayasa atau apakah itu rangkaian cerita bohong dan sebagainya. Tapi yang sangat saya sayangkan adalah ketika orang melakukan pembelaan terhadap dirinya yang pada saat posisi bersalah, untuk dibenarkan posisinya, saya cuma mau bilang, Tuhan tidak pernah tidur. Keadilan akan hadir dan akan dia keluar dengan sendirinya. Tidak akan ada yang bisa menahan keadilan dan kebenaran itu untuk keluar. Kita lihat pada akhirnya nanti. Dan saya akan sangat saya sayangkan ketika Vicky sudah ditahan di dalam, kemudian pada akhirnya rangkaian cerita yang dibuat adalah tidak berkesesuaian dengan fakta hukum, yang pada akhirnya dengan kata lain memenjarakan orang yang tidak bersalah. Saya dalam hal ini tidak mengkritik kebijakan yang dibuat, tapi setidaknya adalah nurani kita sebagai manusia. Kita manusia hidup hari ini di bumi, belum tentu besok kita akan tetap ada di bumi. Artinya apa? Ada pertanggungjawaban secara etika, ada pertanggungjawaban secara hukum, dan tentunya ada pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Karena kenapa tidak selamanya kita ada di muka bumi. Dan mudah-mudahan itu mampu diperbaiki. Ada rangkaian kebenaran ataupun rangkaian cerita yang dibuat yang tidak bersesuaian dengan fakta. Bang, artinya kasus Vicky ini begini, kami belum berpikir untuk langkah ke sana. Tapi saya sudah sampaikan juga kepada klien saya, ada cerita A dan ada cerita versi B yang memang ada dokumentasinya. Apalagi Vicky dalam beberapa klarifikasi daripada pelapor didiskreditkan atau disudutkan dengan cerita-cerita yang konotasinya negatif. Buat kami itu adalah hak daripada pelapor. Kami hargai, kami respect, silakan monggo mau bercerita apapun untuk menutupi apa yang faktanya terjadi. Tapi masyarakat, hakim nantinya, jaksa sendiri nantinya akan melihat pada satu sajian fakta hukum, alat bukti, para saksi yang apakah itu berkesesuaian dengan cerita dia atau yang berkesesuaian dengan ceritanya versi Vicky Prasetyo. Kita akan melihat itu dalam sajian nanti di pengadilan. Bang, artinya dalam kasus Vicky ini yang memberatkan apa sih, Bang? Buat kami, juga kami berpikir apa sih sebenarnya yang memberatkan klien kami ini. Sampai detik ini saya pun tidak mendapatkan jawaban itu. Satu, dituduhkan Vicky mendistribusikan berita. Padahal yang mendistribusikan itu bukan Vicky, tapi stasiun TV. Ini udah masuk ke ranah pokok perkara sebenarnya.
televisi tidak dibaca, tidak dijadikan tidak dijadikan tersangka karena bersama-sama kalau bicara barang siapa mendistribusikan tanpa hak. Vicky bukan produser TV, Vicky tidak punya stasiun TV, Vicky tidak membuat berita, tidak membuat narasi dan sebagainya, tapi yang dilaporkan Vicky Prasetyo dituduh mendistribusikan. Yang kedua, Vicky tidak melakukan fitnah dan tidak melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Nah, sedangkan faktanya adalah Vicky memergoki istrinya berada di dalam kamar bersama laki-laki lain.